Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulvin Agnesia Metiro, NIM A40121073. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa pemanfaatan teknologi pembelajaran dan contohnya. Pengertian teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah sistem inklusif untuk alat materi dan landasan teori untuk mendukung pembelajaran dan pengajaran. Pengertian dari sebuah teknologi pembelajaran tidak terbatas pada teknologi tinggi, tetapi adalah segala sesuatu yang meningkatkan pembelajaran di kelas dalam pemanfaatan pembelajaran campuran tatap muka atau online. Tujuan teknologi pembelajaran yang pertama, untuk memecahkan masalah belajar. Selama ini belajar adalah sebuah masalah bagi guru dan murid. Banyak murid yang tidak bisa konsentrasi dalam belajar, sehingga ilmu yang disampaikan oleh guru tidak dapat dicerna oleh murid. Belum lagi ditambah dengan kondisi ruangan yang tidak rapi penataannya. Untuk meningkatkan kinerja pembelajaran, guru mengajar dengan menggunakan kapur memang masih bisa memberikan pemahaman kepada murid. Tapi jika dibandingkan guru menerangkan dengan LCD proyektor, mana yang lebih efektif? Tentu dengan teknologi LCD proyektor. Sebab akan banyak pesan multimedia dan visual yang memberikan ilmu pengetahuan dan mudah dicerna oleh murid. Seperti contohnya, guru mengajar tentang proses terjadinya hujan. Maka dengan diperlihatkan video proses terjadinya hujan, murid akan cepat nangkap ilmu pengetahuan tersebut. Semua bentuk teknologi termasuk teknologi pembelajaran adalah sistem yang diciptakan manusia untuk sesuatu tujuan tertentu yang pada intinya adalah mempermudah manusia dalam memperingan usahanya, meningkatkan hasilnya dan menghemat tenaga serta sumber daya yang ada. Pada hakikatnya teknologi itu bebas nilai, namun dalam penggunaannya syarat dengan aturan nilai dan estetika. Contoh media pembelajaran yang pertama, kelas online. Media teknologi pembelajaran yang pertama adalah media kelas online. Media kelas online ada banyak macam variannya, mulai dari halaman web grup, blog, Twitter, dan situs edukasi online lainnya. Dengan itu, para pelajar dan pengajar bisa saling mengirimkan pemikiran, ide, materi, dan pendapat pada kelas online tersebut. Jika menggunakan media sosial, grup adalah salah satu tempat yang berfungsi sebagai media kelas online. The National School Boards Association melakukan survei bahwa 96% siswa atau pelajar yang mengakses kelas online sangatlah efektif. Kelas online sangatlah mendorong kolaborasi dan keterlibatan dan dapat menjadi alat motivasi bagi para siswa dan pelajar. Audio dan video media teknologi. Yang kedua, audio dan video. Media teknologi pembelajaran yang berikutnya adalah audio dan video. Metode pembelajaran audio dan video dengan contoh seperti saat kita streaming materi pelajaran dari situs video pembelajaran. Ketika di sana kita akan mendapat sebuah penjelasan materi secara online atau juga offline menggunakan kaset, CD atau DVD. Video juga bisa menggunakan fitur webcam dan webcasting yang telah memungkinkan pembuatan ruang kelas virtual dan lingkungan belajar virtual. Webcam juga digunakan untuk menghindari plagiarisme dan bentuk ketidakjujuran akademis lainnya yang bisa terjadi di lingkungan e-learning. Komputer, tablet, dan ponsel. Media teknologi pembelajaran yang berikutnya adalah media DeVi komputer, tablet, dan ponsel. Pembelajaran kolaboratif adalah sebuah pendekatan pembelajaran berbasis kelompok di mana peserta didik saling bekerja sama dan saling berinteraksi. Fungsinya untuk mencapai tujuan pembelajaran atau menyelesaikan tugas belajar. Dengan adanya perkembangan smartphone, kekuatan pemrosesan dan kemajuan penyimpangan smartphone memungkinkan untuk melakukan banyak hal. Hingga saat ini banyak pengembang aplikasi smartphone memanfaatkannya untuk membuat sebuah aplikasi pembelajaran secara offline maupun online pada smartphone saat ini. Hampir sama dengan fungsi komputer dan tablet, hanya beda ukuran dan spesifikasinya saja.
Yang keempat, papan tulis. Media teknologi pembelajaran yang berikutnya adalah papan tulis. Ada 3 macam papan tulis yang ada pada saat ini, yaitu blackboard, whiteboard, dan papan tulis virtual. Blackboard dan whiteboard sudah sering digunakan banyak sekolah dan universitas, sedangkan papan tulis belum. Akan tetapi, fungsi dari papan tulis yang pada umumnya dengan papan tulis virtual sama saja, hanya beda barangnya. Papan tulis virtual menggunakan sebuah LCD atau layar semacam TV besar yang ukurannya hampir sama dengan papan tulis biasa. Hanya saja penggunaan papan tulis virtual ini harus ada pengenalan terlebih dahulu dan alat tulisnya khusus berbeda dengan sebelumnya. Keuntungan dan kerugian teknologi pembelajaran. Keuntungannya yang pertama, mempermudah mencari informasi pembelajaran. Yang kedua, sebagai bahan pengajaran bagi siswa. Yang ketiga, mempermudah siswa dalam mencari beasiswa. Yang keempat, mempermudah untuk bertukar pengetahuan. Yang kelima, sebagai media untuk mengangkat standar sekolah. Yang keenam, melatih kemampuan siswa dalam TIK. Kekurangannya yang pertama, munculnya kecurangan pada siswa atau guru. Yang kedua, munculnya pelanggaran hak cipta karya. Yang ketiga, menjadikan ketergantungan bagi siswa dan guru. Yang keempat, munculnya penyalahgunaan sumber informasi pembelajaran. Dan yang kelima, bisa digunakan untuk hal buruk selain pembelajaran. Sekian pembacaan materi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.